Oke, nah hari ini kita akan bahas tentang evaluasi program kelas basic dan penjelasan kelas lanjutan teman-teman semua. Teman-teman semua harus kita pahami betul bersama-sama bahwa, lah kenapa gambarnya sama-sama hijau orangnya, kaosnya ya. Kita harus sama-sama pahami bahwa yang namanya hasil program diet, setiap orang itu pasti beda-beda. Itu dulu yang perlu kita garis bawahi. Kenapa? Karena lagi-lagi semua orang punya metabolisme tubuh yang berbeda-beda. Nggak semua orang itu pasti akan memiliki hasil yang sama, dan lagi-lagi semuanya dikarenakan banyak faktor, teman-teman. Multifaktorial. Kita bisa bicara tentang riwayat medis, kita bisa bicara tentang usia, kita bisa bicara tentang jenis kelamin, kita bisa bicara tentang komposisi tubuh, kita bisa bicara tentang gerak aktif harian, dan so many faktor yang menyebabkan kenapa tiap orang hasilnya beda-beda. Dan itu juga menjadi jawaban untuk teman-teman semua. Kok si A programnya turunnya bisa 2 kilo, kok aku cuma sekilo ya? Kok si B bisa susut 8 cm, 5 cm, kok aku cuma susut 2 cm ya? Jawabannya ya karena pasti akan berbeda teman-teman hasilnya. Dan itu adalah hal yang lumrah. Teman-teman nggak perlu menyalahkan kondisi tubuh teman-teman, teman-teman nggak perlu menyalahkan programnya seperti apa. Yang penting teman-teman review lagi, evaluasi lagi bersama coach teman-teman, oke? Nah, teman-teman bisa lihat di sini bahwa tiap orang itu pasti punya background kondisi yang berbeda-beda. Itulah sebabnya beberapa kali itu para coach selalu menekankan bahwa fokus pada diri sendiri. Fokus pada diri sendiri, teman-teman. Karena kalau kita lihat si A, si B, si C, kita nanti jadinya bukan termotivasi, kita cenderung terintimidasi. Nah, hal inilah yang menjadi kadang jadi bumerang tuh, jadi backfire ke program kita. Kita jadi ngerasa program kita useless gitu. Oh kayaknya hasilnya nggak seperti yang lain ya. Ya karena memang pasti akan seperti itu teman-teman. Teman-teman bisa lihat di sini bahwa faktor influencing weight loss itu banyak banget. Dan bad newsnya adalah semua faktor itu saling berkesinambungan, saling berhubungan. Makanya ketika kita bicara tentang usia, kita bicara tentang behavior, kita bicara tentang jenis kelamin, kita bicara tentang riwayat medis, kita bicara tentang komposisi badan, terus belum lagi kita bicara tentang metabolic rate-nya, dan masih banyak sekali faktor yang kalau kita tuliskan satu persatu, itu nggak mungkin cukup untuk menjelaskan secara gamblang kenapa hasil program kita beda sama orang lain. Jadi, poin utamanya di sini apa? Fokus pada diri sendiri aja. Oke? Kita lanjut ya. Nah, kemudian apa lagi nih? Jadi gini teman-teman, kalau kita bicara tentang faktor influencing, maka kita bicara juga tentang ekspektasi. I know guys, all of you pasti semua dari kita yang ikutan program diet itu punya ekspektasi yang pengen segera turun berat badan dalam jumlah waktu yang singkat. Kalau bisa turun 10 kilo dalam waktu 1 minggu gitu kan. Atau turun 20 kilo dalam waktu 1 bulan. Semua orang pasti punya ekspektasi untuk dalam tempo yang sesingkat-singkatnya gitu kan. Tapi kita harus sadar bahwa itu nggak mungkin terjadi. Ada realita dalam program diet yang notabene itu sulit sekali diterima oleh orang banyak. Ibarat kata tuh pil pahitnya lah. Karena yang namanya berat badan dalam program diet, it's normal kalau fluktuatif. Dan pasti akan fluktuatif teman-teman berat badan itu. Kadang naik, kadang turun. Ambil contoh misalnya teman-teman terlalu banyak makan karbo di malam hari. Water retention, besok pagi nimbang berat badan naik. Atau yang kedua ketika teman-teman overtraining, teman-teman olahraga berlebihan, minum air putih yang banyak, muscle ototnya jadi apa robek dan segala macamnya, otomatis nyimpan air glikogennya. Besok nimbang berat badan naik. Terus kalau misalnya teman-teman premenstruasi atau menstruasi atau after menstruasi itu normal banget kalau misalnya berat badan teman-teman naik karena pada saat menstruasi atau sebelum menstruasi itu hormon nggak stabil ya. Jadi memang yang namanya berat badan itu pasti naik turun teman-teman, fluktuatif. Tetapi yang perlu kita lihat apa? Garis trennya. Garis tren itu apa, coach? Garis tren itu yang garis merah. Set. Nah, selama garis trennya itu turun berat badan teman-teman, maka program teman-teman tetap berada dalam track yang tepat. Ya, alhamdulillah, masya Allah, tabarakallah, hujan. Ya, jadi mungkin
background suaranya agak-agak ini, is oke ya, lanjut ya. Nah, jadi berat badan itu pasti fluktuatif. Yang penting apa? Yang penting teman-teman tambahkan lagi. Tambahkan lagi apa? Tambahkan lagi acuan untuk melihat progres penurunan berat badan. Jadi bukan hanya serta-merta timbangan aja, tambahkan juga lingkar tubuh, tambahkan juga dengan yang namanya foto. Jadi kalau teman-teman diminta foto, diminta video, itu sejatinya teman-teman bukan untuk para coachnya, tapi untuk teman-teman. Sebagai apa? Sebagai dokumen, sebagai data yang teman-teman bisa kompilasi untuk melihat apakah ada perubahan dalam progres program dia teman-teman. Saya sendiri pribadi itu punya satu grup, isinya saya sendiri, isinya foto-foto saya gitu teman-teman. Foto-foto saya selama program itu apakah ada perubahan atau enggak. Jadi saya ada banyak faktor, saya biasa mengacu berat badan, saya biasa mengacu pada lingkar tubuh, saya biasa mengacu pada foto saya. Jadi ada banyak hal yang ngebuat saya bisa mengukur apakah progres program diet saya itu on track atau enggak. Nah ya, jadi ini bisa menjadi satu insight baru buat teman-teman semua. Oke, lanjut. Dan teman-teman juga perlu ingat bahwa yang namanya weight loss atau turun berat badan itu pasti ada tahapan. Dan semua orang itu beda-beda tahapannya. Yang perlu kita ketahui bersama bahwa untuk tahapan weight loss ini biasanya ada 5 fase, teman-teman. 5 fase. Fase 1, 2, 3 itu disebut dengan fase fast weight loss, di mana kita turun berat badan dengan cepat. Dan itu pasti terjadi kepada siapa? Kepada orang yang baru saja mulai program diet. Kepada orang yang baru saja gonta-ganti program diet. Pasti teman-teman, pasti turun berat badannya dengan cepat. Dan kabar gembiranya lagi adalah semua orang nggak tahu tuh berapa lama dia berada di fase fast weight loss. Ada yang 1 minggu, ada yang 2 minggu, ada yang 10 hari, ada yang 5 hari, ada yang 1 bulan. Semua orang beda-beda. Tetapi intinya semua orang pasti akan mengalami ini. Setelah itu, mereka akan masuk ke fase 4 dan 5. Fase 4 dan 5 itu apa? Fase 4 dan 5 itu adalah fase di mana teman-teman turun berat badan, tetapi yang cenderung lebih berpengaruh adalah metabolisme tubuh teman-teman. Gerak aktif, olahraga, pola tidur, genetik, pokoknya semuanya itu berkaitan dengan diri teman-teman. Dan lagi-lagi, semua orang nggak pernah tahu kapan dia masuk ke fase 4 dan 5. Fase 4 dan 5 itu biasanya ditandai dengan berat badan yang stuck, terus udah coba program dengan benar, tapi masih juga berat badan stuck. Nah, itu biasanya masuk fase 4 dan 5. Dan it's normal gitu, wajar-wajar aja. Nah, artinya sekarang kita udah mulai tahu nih bahwa oke, sekarang saya masuk fase 1, 2, 3, dan nanti pasti saya akan masuk 4 dan 5. Kapan? Saya nggak tahu. Yang saya tahu, saya pasti akan sampai ke situ. Kayak gitu. Ya, jadi kalau teman-teman, coach kayaknya gini-gini ya. Ya, memang itu pasti akan terjadi teman-teman. Ya, it's normal, wajar. Oke? Nah, ternyata teman-teman, sebenarnya bagian terburuknya, saya bisa bilang terburuk ya, karena berdasarkan penelitian, 80% orang-orang yang diet itu regain teman-teman. Artinya apa? Naik berat badan lagi. Kenapa? Karena mereka tidak fokus pada adherence. Mereka tidak fokus pada kebiasaan. Mereka tidak fokus pada behavior. Yang mereka fokus apa? Yang penting turun berat badan. Nah, makanya di sini dibilang bahwa sebenarnya hal yang paling sulit itu adalah mempertahankan berat badannya. Bukan turun berat badan. Karena kalau turun berat badan aja teman-teman, semua orang bisa. Dan itulah sebabnya banyak orang gonta-ganti program diet. Karena mereka hanya mengejar turun berat badan aja. Mereka nggak mengejar yang namanya kepatuhan. Mereka nggak ngejar yang namanya keberlanjutan. Mereka nggak mengejar yang namanya behavior, perilaku. Itulah banyak yang peneliti yang bilang bahwa 75-89% itu orang-orang mengalami diet yoyo. Diet yoyo tuh teman-teman turun berat badan, terus teman-teman berhenti diet, habis itu teman-teman naik berat badan lagi. Setelah teman-teman naik berat badan lagi, teman-teman diet lagi, terus teman-teman turun berat badan lagi, begitu terus ya. Jadi nggak berhenti, naik turun, naik turun, naik turun, dan itu capek banget. Makanya banyak orang yang akhirnya memutuskan untuk berhenti
dan nggak peduli lagi dengan kondisi tubuhnya karena mereka udah terlalu sering terjebak dalam siklus diet yoyo. Nah, itu ya. Masya Allah, hujan deras. Lanjut. Nah, terus gimana nih caranya supaya berat badan itu bisa kita jaga? Kalaupun naik berat badan tuh nggak naik berat badan yang sampai signifikan banget gitu. Jadi ternyata teman-teman, untuk sustainable fat loss itu bukan hanya tentang pola makan aja. Yang orang-orang pikir adalah, gampang lah, cuman atur pola makan ini. Gampang lah, cuman olahraga ini. Gampang lah untuk A, I, U, A, U. Tapi ternyata faktanya teman-teman, untuk bisa menjaga atau mengunci berat badan, itu banyak faktor. Yang pertama, yang paling sering dan jarang banget orang bahas, stress management. Terus yang kedua apa? Update dan upgrade goals. Yang ketiga apa? Strategi untuk manage environment. Seperti yang kita ketahui, yang namanya lingkungan itu sulit sekali kita kontrol, ya dong. Apalagi kalau di kantor, lagi rapat, coffee break, liburan, acara keluarga. Jadi kita butuh strategi, teman-teman. Strategi untuk apa? Untuk bisa manage dan kontrol. Supaya apa? Supaya berat badan kita itu bisa sustain. Kita tetap bisa menikmati kondisi lingkungan tanpa perlu merasa khawatir berat badan kita naik. Nah, itu strateginya. Terus belum lagi kita bicara tentang healthy body image. Belum lagi kita bicara tentang komposisi tubuh. Jadi banyak hal yang membuat seseorang itu butuh untuk bisa sustainable fat loss-nya. Nah, pertanyaannya sekarang adalah gimana? Ya kan? Jadi kuncinya itu sebenarnya adalah di behavior, teman-teman. Di perilaku dan kebiasaan. Ibarat kata seperti gosok gigi lah, ya kan? Kalau dulu kita serta-merta harus dipaksa, harus ditakut-takuti dalam tanda kutip. Kalau nggak gosok gigi kita bakalan A, B, C, D. Kalau kita nggak gosok gigi kita bakalan dapat ini, sakit ini dan segala macamnya. Tapi setelah kita membentuk perilaku dan kebiasaan, justru jadi ada yang aneh. Kalau misalnya kita nggak gosok gigi. Aneh gitu mulut kita. Sama, ketika kita fokus membangun perilaku dan kebiasaan dengan pola makan, fokus perilaku dan kebiasaan olahraga, minum air putih, kualitas tidur, itu kayak ada sense of alarm gitu. Kalau misalnya tiba-tiba kita nggak olahraga, ada yang aneh nih badan nih. Ada yang aneh nih kalau misalnya makan yang nggak apa namanya, yang nggak bernutrisi, yang kalorinya tinggi, yang gulanya tinggi. Bukan nggak boleh makan, tapi ada alarm dalam tubuh kita nih yang ngasih tahu bahwa this is something wrong gitu. Makanya kita perlu fokus dengan perilaku dan kebiasaan. Nah, timbul pertanyaan lanjutan. Oke, kalau gitu gimana coach? Supaya kami bisa membangun fondasi perilaku dan kebiasaan dalam program diet kami. Jawabannya adalah teman-teman perlu pahami ini. Untuk mengubah perilaku seseorang itu ada dua faktor. Faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal itu adalah di diri kita sendiri. Motivasi, kenapa kita mau turun berat badan, terus disiplin kita, komitmen kita, itu faktor diri kita. Kita yang bisa kontrol. Ada juga faktor eksternal, lingkungan. Makanya di kelas diet kita ada grup, kita ada coach yang mendampingi. Supaya apa? Supaya komplit nih faktor internal dan faktor eksternal, teman-teman. Saling bahu-membahu, saling mendukung supaya teman-teman dapetin hasil dan bisa bangun fondasi perilaku dan kebiasaan dalam program diet. Nah, kayak gitu guys ya. Dan itulah sebabnya di kelas kita itu dibagi kelasnya. Kelas yang pertama adalah kelas 10 hari. Di mana fokus utamanya itu adalah basic. Jadi hal-hal yang dasar. Teman-teman nggak dipaksa untuk langsung berubah 180 derajat. Tapi teman-teman diajarkan pelan-pelan untuk mengubah proses dan mengetahui bahwa ada sesuatu yang ini lebih baik,
yang ini jangan dulu, yang ini kurangi, yang ini hindari. Jadi kelas basic itu tujuannya itu teman-teman. Supaya apa? Supaya teman-teman nggak kaget, supaya teman-teman nggak merasa tertekan, dan supaya teman-teman merasa enjoy, dan teman-teman jadi sadar bahwa, hey, ternyata makan diet itu nggak harus hambar, ternyata makan diet itu harus kenyang, ternyata makan diet itu nggak sulit-sulit amat, kok ternyata dengan diet ini kok jadi makin seger. Nah, kayak gitu teman-teman. Kelas basic itu tujuannya kayak gitu. Dan harapan kita bersama adalah setelah teman-teman membangun momentum di 10 hari ini, kita pengen teman-teman melanjutkan momentum teman-teman sampai akhirnya terbangun fondasi yang kuat. Fondasi apa? Fondasi gaya hidup sehat dan aktif. Teman-teman jadi punya sense of awareness, kesadaran yang tinggi untuk olahraga, kesadaran yang tinggi untuk minum air putih, kesadaran yang tinggi untuk berolahraga, pola makan, dan seterusnya, dan seterusnya. Dan itu semua kami harapkan teman-teman bisa lanjutkan momentum yang sudah mulai terbentuk nih di kelas basic, ya. Makanya kita buka kelas advance, teman-teman semua, ya. Dibuka tuh kelas advance. Untuk apa? Ya itu tadi tujuannya. Jadi buat kelas advance untuk melanjutkan momentum teman-teman. Ya. Nah, ini tingkatnya teman-teman. Kita ada 10 hari basic, ada 20 hari advance yang terbagi 14 hari reguler, 3 hari turbo, 3 hari cheat meals. Sekali lagi teman-teman, di kelas advance itu totalnya 20 hari. Tetapi 14 hari regulernya program advance, 3 harinya program turbo, 3 harinya cheat meals. Program turbo itu apa? Itu nanti akan dijelaskan di advance, ya. Nah, harapannya setelah teman-teman 10 plus 20, teman-teman bisa maintain kebiasaan teman-teman, maintain berat badan teman-teman, maintain perilaku teman-teman, maintain gaya hidup sehat dan aktif teman-teman, ya. Terus gimana dong caranya untuk lanjut kelas advance? Jadi gini, guys, kelas advance itu dibuat khusus bagi para lulusan kelas basic atau yang sekarang berada di kelas basic. Artinya, tidak semua orang tiba-tiba bisa masuk di kelas advance. Kalian semua beruntung karena kalian sudah berada di kelas basic. Artinya, sudah satu langkah nih masuk di pintu advance. Nah, tinggal satu langkah lagi. Ya. Potensi turun berat badan 2-8 kilo, potensi susut bisa sampai 1-10 cm, teman-teman. Ya. Jadi ini luar biasa. Oke, pertanyaannya sekarang adalah gimana caranya buat join? Fokus utama kelas advance itu beda banget sama kelas basic. Kalau di kelas basic hanya kulit-kulit luarnya aja, sentuh-sentuh yang atas-atasnya. Tapi kalau di kelas advance, itu fokus utamanya adalah mempertahankan kebiasaan baru yang sudah mulai terbentuk. Dalam tanda kutip, melanjutkan momentum yang sudah teman-teman buat. Ya. Terus yang kedua, memaksimalkan program turun berat badan menuju sehat dan lebih bugar. Nah, ini fokus utama kelas advance, teman-teman. Dan ini sangat relate dengan target goals teman-teman yang pengen dapetin hasil sebelum 2024. Ya. Karena 2024 orang baru mulai program diet 1 Januari, kita sudah mulai program diet jauh-jauh hari. Wah. Cara ikutnya gimana? Cara ikutnya adalah teman-teman bayar iurannya 1395. Teman-teman akan dapat 2 kaleng shake, 1 botol air minum, dan 1 shaker, semuanya limited dari Herbalife. Ya, 1395. Teman-teman cukup bayar. 1395 itu saya dapat apa aja? Apakah cuma dapat produk ini dan segala macam merchandise-nya? Jadi teman-teman, kalau teman-teman join di kelas advance 1395, teman-teman akan dapat yang pertama, kesehatan optimal. Mari kita simak videonya terlebih dahulu, ya. Ini ada videonya, teman-teman. Oke, supaya kita semua bisa lihat kenapa kita butuh lanjut di kelas advance.
Salah satunya karena yang pertama kesehatan optimal. Oke, saya share screen dulu. Oke, saya share sound. Semoga bisa. Bismillah. Oke, mari kita tonton sebentar ya. Ini adalah gambaran usus yang normal, bersih, tidak ada kotoran, dan terlihat jelas pembuluh darahnya. Kondisi seperti inilah seharusnya usus kita. Kondisi usus orang vegetarian cenderung normal, namun mulai timbul kotoran yang menempel di dinding usus. Ini adalah gambaran usus kita. Kotor, penuh dengan sampah sisa makanan yang tidak terbuang, lemak, dan berbagai macam zat kimia. Dari sinilah semua masalah kesehatan kita berawal. Kondisi usus penderita kanker payudara. Terlihat sangat kotor dan terjadi penyumbatan yang sangat kronis. Bisa kita lihat, semakin kotor usus seseorang, kecenderungannya akan mengalami berbagai macam keluhan penyakit. Sebuah gambaran kondisi usus penderita kanker prostat, kolesterol tinggi, dan hipertensi. Ini adalah gambaran kondisi usus yang penuh dengan toksin seorang wanita usia 65 tahun. Toksin terlihat sangat hitam karena telah mengerak selama puluhan tahun. Jika Anda menderita asam urat, ini adalah gambaran toksin di dalam usus Anda. Dan buktikan jika nanti keluar toksin, warnanya akan coklat kehitam-hitaman dan sangat bau. Salah satu resiko ketika toksin terlalu lama di dalam tubuh kita, maka akan muncul parasit-parasit yang akan berkembang biak di dalam perut kita. Ini adalah endoskopi kolon di mana kita lihat parasit berkembang biak sangat luar biasa di dalam perut kita. Oke, nah jadi teman-teman, seperti yang tadi saya bilang bahwa yang namanya kesehatan optimal itu adalah tujuan kita bersama semua, benar kan? Kan nggak mungkin kita mau diet turun berat badan tapi sakit gitu. Dan kita juga perlu tahu bahwa yang namanya obesitas itu pangkal dari segala penyakit. Dari obesitas itu bisa merembet kemana-mana. Dan kabar buruknya adalah obesitas itu bom waktu. Kita nggak pernah tahu kapan bomnya meledak. Dan tragisnya lagi, kalau bom waktu itu meledak, kita rela melakukan apa saja untuk dapat kesembuhan. Ya kan? Makanya omongan dokter itu baru didengar kalau kita sakit. Kalau kita belum sakit, omongan dokter nggak didengar. Dokter udah bilang bla 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 bla, nggak dengar. Tapi kalau udah sakit, dokter bilang A, B, C, D, wah semua dilakuin. Makanya kita kepengen teman-teman itu udah mulai aware dengan kondisi tubuhnya. Udah mulai aware dengan kondisi kesehatannya. Supaya apa? Supaya bukan hanya sekedar dapetin penurunan berat badan, tapi juga kesehatan yang optimal. Ya. Terus yang kedua, teman-teman akan dapat diskon 25% seumur hidup. Ya. Untuk apa? Ini nih buat yang dari kemarin nanyain, Coach, ada nggak potongan harga? Coach, ada nggak? Ada, teman-teman.
Kalau teman-teman ikut advance, teman-teman akan dapat 25% potongan seumur hidup, yang mana itu teman-teman dapat terus berkelanjutan di coaching oleh coach teman-teman. Bagian terbaiknya adalah 25% ini itu bisa meningkat jadi 35, jadi 42, sampai jadi 50%. Caranya gimana? Nanti akan dijelaskan di kelas advance, ya. Terus yang ketiga, nih, hemat banyak. Kalau satu kaleng shake itu 581.000, teman-teman. Tapi kalau dengan hak diskon 25%, itu cukup bayar 446.000. Jadi teman-teman bisa hemat banyak tuh. Kalau teman-teman mau misalnya mau turun berat badan dalam waktu 1 bulan, butuh 3 kaleng shake, lumayan hematnya, ya. Terus nih, buat yang udah jatuh cinta dengan menu kelasnya, kita pasti akan berikan menu kelas terbaru buat teman-teman, ya. Kalau menu kelas basic masih so-so, menu kelas advance, di atas guys, ya. Pokoknya menu-menu yang teman-teman merasa bahwa kayaknya menu diet ini amat gitu, enak banget. Pokoknya menunya kelas terbaru untuk menu advance, oke? Terus, nah ini program turbo. Program turbo hanya bisa diikuti oleh orang-orang yang ikut di kelas advance. Syarat dan ketentuan. Kapan dijelasin nanti di kelas advance, ya. Programnya 3 hari, hasilnya bisa turun 1-4 kilo, potensi lingkar tubuh susut 2-5 cm. Bahkan sampai 7 cm pernah. Jadi ini program andalan di kelas advance, teman-teman. Syarat dan ketentuan nanti akan dijelaskan di advance. Nah, terus ini juga sebagai perbandingan, teman-teman. Saya pernah ikutan webinar yang mana topik bahasanya tuh ini. Ya, menggali potensi, membangkitkan citra tubuh positif, dan seterusnya, dan seterusnya. Materinya bagus banget, tapi ini hanya 1 hari. Dan itu harus bayar 1 juta. Saya nggak dapat meal plan, saya nggak dapat program diet, saya hanya dapat teori webinar saja. Dan saya mesti investasi 1 juta. Apakah webinarnya jelek? Kagak, webinarnya bagus. Tapi kalau teman-teman perhatikan, dengan 1 juta saja, itu teman-teman cukup dapat teori, dibandingkan dengan kelas diet, teman-teman dapat teori, dapat praktek, bahkan teman-teman dapat pendampingan dari para coach-nya. Luar biasa, ya. Jadi, yuk kita sama-sama berandai-andai deh. Nggak usah berandai-andai. Kita sama-sama memvisualisasikan apa yang akan terjadi untuk 2 bulan ke depan. Kalau misalnya kita tidak melanjutkan momentum ini, kita balik lagi ke kebiasaan yang lama. Kita balik lagi ke pola makan yang lama. Kira-kira 2 bulan ke depan, seperti apa proyeksi tubuh kita, teman-teman? Ya kan? Bayangkan nih, teman-teman. Ini salah satu dari banyak orang peserta yang udah ikut advance. Turunnya nggak banyak, ya. Hanya turun 3,5 kilo. Tapi susutnya, teman-teman. Susutnya sampai 24 cm. Lingkar perutnya. Lingkar pinggangnya susut sampai 15 cm. Luar biasa. Luar biasa. Hanya dengan mengambil keputusan ikut melanjutkan momentum, dan alhamdulillah, Masya Allah, tabarakallah, bisa berdampak signifikan. Bukan hanya terhadap kesehatan, tapi juga terhadap tubuhnya sendiri. Luar biasa. Dan ini, teman-teman, coba bayangin, 2 bulan menuju 2024. Insya Allah kalau usia kita panjang. Perubahan seperti apa yang akan kita dapatkan kalau kita mengambil keputusan untuk melanjutkan momentum? Apakah kita akan tambah berat badan, atau justru kita semakin dekat dengan target berat badan ideal kita? Nah, coba mari kita bertanya-tanya kepada diri sendiri, oke? Dan usia enggak menjadi alasan, teman-teman. Ya, berkali-kali usia 50 tahun ke atas itu berhasil membuktikan, menginspirasi ke kita semua bahwa saya aja bisa loh usia yang 50 tahun ini. Ayo yang muda. Ini kebetulan Hari Sumpah Pemuda. Nah, yang ngaku pemuda-pemuda, ayo.
kita bersumpah untuk segera menuntaskan lemak-lemak berlebih di tubuh kita ini. Ya, jangan mau. Ya, segera tuntaskan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Mumpung nih Hari Sumpah Pemuda, ya, jangan mau kalah kita sama ini orang tua ini luar biasa. Ayo, semangat guys. Oke? Nah, maka dari itu kenapa nih teman-teman tidak mencoba program lanjutan di kelas advance? Saya mewakili para coach mengundang kamu-kamu semua untuk merasakan pada diri kamu manfaat dari ikut kelas diet online-nya yang bisa mengubah kesehatan kamu. Dapat kesehatan optimal, dapat hak diskon 20%, dapat menu terbaru, dapat fasilitas terbaru. Oke? Nah, khusus 10 pendaftar pertama, free ongkir seluruh Indonesia. Dan cukup bayar 1.255 saja, flat. Dari Sabang sampai Merauke. Tak perlulah bayar 1.395 itu. Kalian cukup bayar 1.255 free ongkir. Seluruh Indonesia. 10 pendaftar pertama, teman-teman. Ya. Segera hubungi coachnya, daftar, karena 10 pendaftar pertama cukup 1.255 free ongkir seluruh Indonesia. Ya. Lanjut. Oke, segera hubungi coach kamu. Kelas advance akan kita mulai tanggal 6 November. Masih ada waktu untuk berdiskusi, masih ada waktu untuk melihat apakah memang skala prioritas kita sekarang itu adalah kesehatan atau mungkin belum. It's okay, no problem teman-teman. Silakan, masih ada waktunya. 6 November kita mulai, tanggal 3 biasanya kita udah mulai close untuk pendaftaran kelas advance ya. Segera hubungi coach teman-teman. 6 November kita akan mulai kelasnya. Oke, terima kasih. Jangan beranjak dulu karena kita ada voucher Rp50.000 yang bisa teman-teman gunakan untuk cashback ketika teman-teman lanjut kelas advance. Lumayan. Ya. Itu saja tadi teman-teman sebelum kita masuk ke pertanyaan kuis untuk 2 orang pemenang dari Ceria Slim Challenge dan 2 orang pemenang dari Premium Coaching Indonesia. Ya.